Akan direkam. Ya. Ya, jadi optimis adalah ucapan yang baik, yang disukai dan dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teladan kita, ya, panutan kita, beliau mencintai namanya optimisme. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walau tiyarah wa yu'jibunil fa'al. Aku tuh suka yang namanya al-fa'al. Sahabat tanya, waman fa'alu ya Rasulullah. Fa'al itu apa sih? Beliau mengatakan al-kalimatu thayyibah, yaitu ucapan yang baik, ucapan yang optimis. Insya Allah saya bisa jadi orang yang sukses. Insya Allah saya bisa jadi penghuni surga. Insya Allah saya bisa lancar baca Al-Quran. Insya Allah saya bisa bahasa Arab. Insya Allah saya dapat suami yang soleh. Insya Allah saya dapat istri yang soleha. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi bicara menjalani hal yang tadi. Di antara hal yang harus kita pahami, bahwasanya Allah itu sayang sama kita. Allah itu lebih sayang sama kita dibandingkan seorang ibu kepada anaknya. Ketika Nabi SAW melihat seorang wanita, ibu yang begitu sayang menggendong anaknya, beliau bertanya kepada para sahabat, ya sahabat, mungkin nggak itu ibu melemparkan anaknya ke dalam api? Melihat betapa cintanya sang ibu, nggak mungkin ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW, Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan itu ibu sayang kepada putranya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita itu nggak sia-sia. Allah menciptakan kita tuh pasti ada arti. Ustadz, arti saya ini apa? Saya urusan dunia IPK-nya jeblok, kuliah saya nggak kelar-kelar, skripsi susah, saya nggak punya pekerjaan, saya pengangguran, udah cari sana-sini, saya belum sold out juga, belum dilamar-lamar juga, saya bla bla dan bla. Ingat, Allah tidak sia-sia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran 191 ketika berbicara tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat dia berdiri, di saat dia duduk, di saat dia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia berpikir, merenung tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang penciptaan langit, penciptaan bumi. Dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini tuh secara sia-sia. Engkau tidak menciptakan langit, bumi, dan isinya dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar, jauhkanlah kami dari api neraka. Jadi seburuk apapun kisah hidup kita, selalu ada hikmah, selalu ada kebaikan, selalu ada alasan kenapa kita itu hidup. Kenapa Allah pilih kita untuk menjalani kehidupan ini? Kenapa banyak orang-orang yang tidak terlahir? Banyak orang-orang yang diinginkan oleh orang tua yang tidak terlahir, tapi Allah memilih kita terlahir. Pasti ada hikmahnya. Dan itu berasal dari tugas kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian kita sibuk mencari jati diri. Sebenarnya jati diri kita sudah kita ketahui, yaitu menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun profesi kita, mau santriwati, mau santri, mau mahasiswa, mau mahasiswi, mau pekerja karyawan, mau jualan, mau pebisnis online, mau offline, mau apapun profesi kita, bagaimanapun bentuk rupa kita, bagaimanapun warna kulit kita, berasal dari suku apa yang berbeda-beda, kita semua punya hikmah terlahirkan. Dan kita semua punya potensi untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua punya bakat untuk hidup di dunia dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua jenius. Kita semua mahakarya, masterpiece yang Allah lahirkan. Mohon maaf, begitu banyak ya ketika air laki-laki keluar, ya sedang berhubungan dengan istrinya, ya kemudian dari banyak sel-sel telur itu Allah milih kita.
banyak sel-sel telur yang tersisihkan. Artinya kita adalah seorang pemenang. Sehingga dalam Al-Baqarah 60 Allah mengatakan qad alima kullu unasim masyrabahum. Setiap manusia itu mengenal tempat minumnya. Setiap manusia mengenal tempat minumnya. Maksudnya ini memang ayat berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Tapi kata para ahli tafsir, ayat ini juga bisa didefinisikan setiap orang hendaknya sebaiknya mengetahui potensi bakat yang dia miliki. Kita bayangkan, jalan kebaikan itu banyak. Ya teman-teman, jalan kebaikan itu banyak. Amal ibadah itu banyak. Amalan sunnah itu banyak. Kenapa kok banyak? Karena kita punya potensi yang berbeda-beda. Ada mungkin perempuan yang Allah mudahkan dia untuk membaca Al-Quran. Ustaz, saya itu kalau baca Quran tuh senang, tapi kalau disuruh puasa sunnah, ya Allah Ustaz, jam 7 pagi tuh saya udah kelaparan. Ya belum jam 5 sore. Panasan. Ustaz, saya itu ya nggak bisa baca Quran. Ya, saya itu udah berusaha, ya. Tapi saya itu kalau soal puasa sunnah, Ustaz, Masya Allah, Alhamdulillah saya puasa Daud, Pak Ustaz. Kalau boleh puasa tiap hari. Cuman katanya lebih afdol puasa Daud, ya puasa Daud. Saya tuh nggak tahu ya, memang dari dulunya Ustadz, saya tuh biasa nahan lapar, nggak mudah haus, nggak mudah dahaga. Ternyata dia punya potensi menghamba kepada Allah dengan puasa. Ada alhamdulillah ya, mungkin teman-teman yang dilahirkan dari keluarga yang ya, kaya, berkecukupan, uang jajannya 1 juta satu hari misalnya. Ternyata dia mudah berbagi, dia traktir temannya, dia sumbangan ke donasi yang membutuhkan, ya ada wakaf masjid, dia bangun masjid. Ya. Sayang ternyata kalau disuruh puasa sunnah, ya kalau disuruh masalah baca Quran, apalagi. Kalau disuruh sholat malam, boro-boro. Tapi dia sedekah, Masya Allah. Ini potensi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ya ada ucapan yang sangat indah sekali dari pepatah Arab, rahimallahu mra'an. Allah itu sayang, Allah itu merahmati. Arafa qadra nafsihi, orang yang tahu kapasitas diri. Orang yang menggali potensi diri. Baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Karena dua hal ini nggak bisa dipisahkan ya teman-teman. Nggak bisa dipisahkan. Jadi kita harus optimis, harus baik sangka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh pasti ada kelebihan. Kita tuh pasti ada keunggulan. Jangan membanding-bandingkan hidup orang lain. Apalagi di zaman media sosial sekarang, ketika kita dengan memudahnya mengintip ya orang-orang yang di luar sana yang memamerkan ya kesemuan dan kepalsuan hidupnya yang indah dalam tanda kutip, kita mulai membanding-bandingkan. Hidupku tak seindah dia, aku tak sepintar dia, aku tak secantik dia, kulitku nggak seglowing dia, hartaku nggak sebanyak dia. Sehingga kita menjadikan diri kita ini penuh dengan pesimisme, penuh dengan hal-hal yang tadi ya dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahas nanti di antara akhlak yang buruk, kata Nabi SAW adalah ya pesimisme. Di antara bentuk akhlak yang buruk, kata Nabi SAW, wasul khuluq syu'um. Di antara akhlak yang tercela adalah pesimis. Karena tadi insecure, ya nggak percaya diri, dia berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini hidupnya nggak ada artinya, hidup saya ini nggak ada lebih-lebihnya. Kenapa saya diciptakan Allah ke dunia? Saya ini nggak ada potensi, saya ini nggak ada bakat, saya ini nggak bisa memberi sesuatu untuk agama ini. Saya itu nggak bisa bahagian orang tua saya nggak bisa menjadi anak yang baik, sehingga dia menutupi dirinya dengan kebaikan-kebaikan. Maka kita katakan tadi bahwasanya kita semua punya potensi. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Setiap orang tuh mengetahui tempat minumnya masing-masing. Sehingga ada yang dimudahkan dalam A, dimudahkan dalam B, ada yang ahli matematika, ada ahli IPA, ada yang ahli biologi, ada yang ahli sejarah. Sehingga kita harus mengenal diri kita harus menggali potensi diri. Karena dari mengenal diri sendiri ini, kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang mengenal kapasitas diri, dia nggak akan banyak ngomong di sosial media. Waduh, siapa sih saya? Saya baca Quran aja baru Iqra 2, mau mengomentari hal-hal yang viral dari sisi agama, waduh. Sehingga dia menahan diri, sehingga kata para ulama, ya, lausakatal jahil laqala ikhtilaf. Seandainya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dia paham, itu tuh bukan kapasitas dirinya, dia nggak berbicara di bidang yang bukan bidangnya, maka dunia ini ya akan sedikit perbedaan, akan sedikit perselisihan, pertikaian, pertengkaran. Kenapa tadi? Karena rumusnya mengetahui kapasitas, mengetahui potensi diri, kapasitas diri. Sudah sejauh mana? Ya, sehingga hendaklah seorang muslim harus belajar sebagaimana sebuah kisah yang sangat indah. Ini kisah dari Imam Malik rahimahullah taala dalam At-Tamhid. Dikisahkan bahwasanya beliau ya pernah dikirim surat oleh Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Umari, oleh Abdullah Al-Umari. Dia mengirim surat ya, mengajak Imam Malik yang notabene seorang dai yang mengisi pengajian di Masjid Nabawi di kota Nabi di Madinah. Ngirim, ngisi pengajian. Dikirim surat, bahasa kita sekarang mungkin email atau SMS. Mengajak Imam Malik untuk keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk ikut berperang. Untuk ikut berperang. Dia bilang, wahai Imam Malik, ayo main ke sini. Disinilah medan jihad sesungguhnya. Lihatlah debu-debu beterbangan. Lihatlah kilatan-kilatan pedang melawan musuh Allah Subhanahu wa taala. Ayo dong, berjihad. Ya, berperang di jalan Allah, begitu bahasanya. Kemudian Imam Malik rahimahullah taala reply itu SMS, itu chatting, di reply. Dengan ucapan yang sangat amat indah sekali. Yang layak dicatat dengan tinta emas. Kata beliau rahimahullah, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah membagi-bagi potensi amal manusia sebagaimana Allah telah membagi rezeki-rezeki mereka. Allah udah bagi nih rezeki kita, ada yang rezekinya 2 juta sebulan, ada yang nggak jelas, ada yang 5 juta, ada yang setengah juta, ada yang UMR. Sebagaimana Allah membagi rezeki berbeda-beda sesuai dengan hikmahnya, begitu juga potensi. Ada yang dimudahkan begini, ada yang dimudahkan beribadah dengan sholat sunnah, ada yang dimudahkan dengan dakwah, ada yang dimudahkan dengan menuntut ilmu, ada yang dimudahkan dengan Al-Quran, ada yang dimudahkan dengan bla bla dan beliau mengatakan lanjutannya, farubba rajulin futiha lahu fi shalah walam yuftah lahu fi shaum. Bisa jadi ada seseorang yang dimudahkan dia berpuasa atau sholat, ya, tapi dia nggak dimudahkan untuk puasa. Wah, kalau sholat malam dia juara. Jadi itu biasanya ya bangun pagi dan jarang ngantuk, sehingga jam 3 dia sudah tahajud, dia udah sholat witir. Tapi kalau ditanya puasa, ya Allah, ya sahur aja nggak semangat, ya, jam 6 pagi udah kelaparan, ya, jam 12 sudah melambaikan tangan ke arah kamera, kayaknya batal. Ya, puasa sunnah boleh dibatalkan. Ternyata bukan di situ bidang dia. Ini bicara amalan sunnah ya. Kalau wajib itu semua harus bisa. Ya, semua harus bisa. Sholat wajib harus bisa. Puasa wajib harus bisa. Nggak ada alasan Ustadz itu bukan potensi saya. Nggak. Allah tahu kok. Kita di dalam hal-hal yang wajib. Kita bicara hal-hal yang sunnah. Wa akhar futiha lahu fi shadaq wa lam yuftah lahu fi siyam. Ada orang yang kata beliau mungkin dimudahkan dia sedekah, tapi dia nggak dimudahkan dia sholat malam ataupun puasa. Wa akhar futiha lahu fil jihad wa lam yuftah lahu fis shalah. Ada orang yang dimudahkan berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dimudahkan dia untuk sholat. Kemudian kata beliau, wa nasrul ilmi wa ta'limuhu min afdali amalil bir. Dan yang aku kerjakan sekarang, aku berdakwah, aku ngisi pengajian, ngisi webinar, mengajarkan santri-santri di Masjid Nabawi ini, kata beliau, ini termasuk amalan kebaikan yang paling afdal, yang paling utama. Faqad raditu bima fatahallahu li fihi min dzalika. Dan aku udah ridho, aku udah puas, aku udah
senang menerima apa yang Allah udah bukakan kepadaku. Potensiku di sini. Potensiku untuk mengajarkan umat tentang ilmu agama. Mengajarkan santri-santri, misalnya membina pesantren dan semisal. Wa ma'azunnu ma'ana fihi biduni ma'anta fihi. Dan aku tidak menganggap remeh hal yang aku kerjakan dibandingkan apa yang kau kerjakan. Wa arju an yakuna kilana ala khairin. Tapi aku berharap kita berdua, meskipun kamu berjihad, saya berdakwah, saya berharap kita semua berada dalam kebaikan. Wajibu ala kulli wahidin minna kusimalahu wassalam. Dan kita harus menerima apa yang Allah sudah pilihkan untuk diri kita. Jadi ini diantara kisah yang sangat indah, dan beliau tutup wassalam menunjukkan bahwasanya Imam Malik rahimahullah ngajarin kita semua, kita tuh punya potensi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah orang muslim udah paham bahwasanya tidak ada namanya reinkarnasi, hidup cuma sekali, ya surga atau tidak sama sekali. Surga adalah harga mati. Kita tuh pengen masuk surga, hidupnya sebentar. Kalau mati hari ini sampai hari ini bentar. Sehingga gimana dengan sisa waktu kita yang sedikit ini, kita bisa punya potensi, kita harus semangat, optimis, kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan potensi yang Allah berikan kepada kita. Teman-teman yang misalnya di relasi konsulting, potensinya dalam psikologi. Dia terjun di situ, dia belajar di situ, dia kelola di situ untuk membimbing orang menjadi lebih baik. Semoga itu menjadi sebab mereka masuk surga. Ada teman-teman misalnya dalam penulisan literasi akhwat misalnya, ya. Ada teman-teman dalam bidang yang lain, desain misalnya. Jadi semua berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala dari potensi yang dia miliki. Ustadz, saya nggak ada potensi saya masak. Ya bisa bikin masak. Ya, masak untuk suami pahala, masak untuk anak pahala. Ustadz, potensi saya, ini ingat ya, potensi ini hal-hal yang harus Allah ridhoi. Kalau potensinya mencuri, saya jago maling, Ustaz. Ini bukan potensi. Atau Ustaz, saya ini jagonya nipu orang, Ustaz. Nipu orang saya jago, Ustaz. Ini juga bukan potensi. Jadi hal-hal yang benar, yang mana itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ini perlu proses memang. Kadang Ustaz, saya nggak tahu potensi saya apa. Yang jelas Islam mengajarkan kita tadi kembali ke poin berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah diskusi yang tersohor, kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda zonni abdi bi. Saya itu sesuai prasangka hambaku kepadaku. Ini tolong dipegang erat-erat. You are what you think. Kau adalah apa yang kau pikirkan. Kalau kita pesimis, Ustaz, kain jadi gadis tua deh, gadis tua. Saya kayaknya bodoh deh soal agama. Saya nggak bisa deh baca Quran. Ya nggak bisa baca Quran. Kenapa dia membatasi? Dia udah suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak tahu bahwasanya dia tuh hebat, dia tuh bisa. Ya, dan ingat, optimisme itu jalannya orang-orang soleh, jalannya orang-orang hebat. Kita bicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau ke kota Mekah untuk kali pertama, meninggalkan istrinya Hajar, istri atau budaknya Hajar, dan putranya Ismail. Bayangin, di Mekah yang ketika itu tidak ada kehidupan. Nggak ada kehidupan di sana. Nggak ada Alfamart, nggak ada Indomaret, nggak ada pasar, nggak ada mall, nggak ada air, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada manusia, cuma tempat lewat. Cuma tempat lewat. Ya, tapi tadi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Optimis. Ya, potensi yang Allah berikan kepada kota Mekah itu apa? Doa Nabi Ibrahim, optimis Nabi Ibrahim, berbaik sangka. Beliau berdoa dengan doa yang sangat terkenal ya. Kata beliau, Rabbana, dalam surah Ibrahim 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, aku titipkan keluargaku di sebuah lembah di Mekah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Di samping Ka'bah, di samping rumahmu ya Allah. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, agar mereka bisa mendirikan sholat. Kemudian selanjutnya,
faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Dan jadikan hati-hati manusia ini condong kepada tempat ini. Bayangkan, kok bisa manusia condong ke sebuah tempat yang tidak ada kehidupan, yang tidak ada manusia, tidak ada pemukiman, tidak ada tempat tinggal, tidak ada rumah, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada hewan. Paling ada cuman kaktus saja. Dan kata Nabi Ibrahim, warzuqhum minats thamarot, dan berikan mereka rezeki dari buah-buahan. Subhanallah, jangan bicara buah. Tumbuh-tumbuhan kecil aja nggak tumbuh di sana. La'allahum yashkurun, tapi inilah optimisme. Lihat Mekah sekarang. Ya, saya baru umrah berapa pekan yang lalu, subhanallah, ramai sekali sekarang. Justru sejak pandemi ini ya, setahun atau berapa waktu tutup, booming tuh, ya, meledak. Saya berapa kali umroh, baru kali ini lihat umroh ya begitu ramai. Ya, ini musim dingin. Saya juga dulunya musim dingin, dulunya musim liburan. Ini loh menunjukkan bahwasanya ya Mekah sekarang tuh kota yang 24 jam, nggak ada sepinya, nggak ada matinya. Ramai dari belahan dunia mau ke sana, yang udah pernah pengen, yang belum pernah pengen. Optimis, nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Nabi Yakub alaihissalam berpuluh-puluh tahun optimis ketemu putranya Yusuf. Ya, tetap dia bilang sama anak-anaknya, ya bani ya idhabu fatahassas min Yusuf wa akhi. Wahai anak-anakku, tolong cari Nabi Yusuf dan saudaranya Benyamin. Wala tayasu min rauhillah, jangan kalian putus asa, give up dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yai'as min rauhillahi illal qaumul kafirun, kata beliau dalam surat Yusuf 87. Dan tidak ada yang putus asa, tidak ada yang pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali kaum kafir, orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kisah-kisah seperti ini, teman-teman. Nabi Musa alaihissalam ya, yang mana beliau optimis ketika dikejar oleh Fir'aun. Ini kisah yang sangat-sangat luar biasa tentang masalah optimisme. Berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala, sesulit apapun hidup kita. Ini bisa kita kiaskan dengan apapun yang kita jalani sekarang, apapun yang kita alami sekarang, segala kesulitan kita alami sekarang, itu bisa kita kiaskan dengan ini. Beliau berjalan dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun dan bala tentaranya dengan senjata lengkap yang banyak sekali jumlah. Sampailah beliau dan seberapa kaumnya berada di tepi lautan. Ini bukan tepi sungai, tepi laut. Laut Merah itu namanya laut, bukan Sungai Merah. Yang begitu luas. Di kanan ada gunung yang terjal. Di kiri ada gunung yang terjal. Kanan terjal, kiri terjal, depan lautan yang dalam. Di belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Sampai-sampai orang-orang kaum Nabi Musa pesimis, insecure. Inna la mudrakun, kita nih pasti akan ketangkap. Kita nih pasti gagal, aku nih nggak ada baik-baiknya hidup ini. Aku nggak bisa jadi istri yang baik, aku nggak bisa jadi ibu yang baik, aku udah gagal, aku udah ditolak banyak ikhwan, aku kayak nggak bisa nikah deh. Aku nggak bisa kuliah deh, aku nggak bisa tamat deh, aku nggak bisa masuk surga deh, itu dosaku begitu banyak, Ustaz, dan seterusnya. Lihat ini, semua jalan tertutup. Depan tertutup, belakang tertutup, kanan kiri. Tapi ingat, bagi orang yang optimis, hamba wa ta'ala, selalu ada jalan di atas. Dan Allah di atas langit. Semua pintu boleh tertutup. Pintu barat, utara, timur, selatan, pintu barat laut, barat daya, timur laut, tenggara, boleh tertutup. Tapi pintu langit tidak akan pernah tertutup. Kata beliau, kalla inna ma'ya rabbi sayahdi, enggak akan ketangkap. Ya, aku bersama Allah, kita bersama Allah, Allah akan memberikan petunjuk. Meskipun Nabi Musa enggak tahu episode seperti apa yang terjadi selanjutnya.
Yang penting baik sangka dulu sama Allah. Allah nggak menciptakan kita sia-sia, pasti ada hikmahnya. Ya, kita pernah mengalami kesalahan, mengalami kegagalan, mengalami ya hal-hal yang kita pengen delete rasanya dari hidup kita. Kita kecewa, kita sedih, kita menangis. Tapi selalu ada hikmah. Bangkit ya dan kejar, waktu kita ini sempit. Jangan kita tenggelam dalam ya, masa lalu, dalam kesalahan sehingga kita nggak bisa membenahi diri sendiri. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau optimis ya ketika beliau dikejar-kejar oleh Quraisy ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Wah, itu kisahnya benar-benar luar biasa. Ketika ternyata mereka sadar Nabi Muhammad udah kabur dari rumahnya, itu langsung mereka orang-orang Quraisy Mekah membuat sayembara. Ya, membuat sayembara Muhammad dan Abu Bakar, dead or alive, hidup atau mati. Ya, bounty ya. 100 ekor unta betina. Kalau sapi mungkin seharga sekarang 20 juta, kalau unta mungkin 30 apa 25 juta. Ini unta betina bisa jadi 30 juta. Hitung aja tuh 30 juta dikalikan 100 berapa? 3 miliar. Teman-teman relasi ya consulting, kalau misalnya ada sayembara 3M, udah tutup dulu toko. Udah yang jualan online tutup dulu, libur hari ini dan esok libur. Mau nyari 3 miliar. Hanya dapetin 1 orang, kalau 2, 6 miliar. Wah, itu semua Mekah itu tutup toko-toko. Nyari Muhammad dan Abu Bakar. Ramai. Enggak, ya, dan pasti akan dapat dengan gua Saur, persembunyian beliau dan Abu Bakar. Bahkan udah begitu dekat, udah sangat amat dekat sekali, saking dekatnya kata Abu Bakar, seandainya ya Rasulullah, lau anna ahadahum absara tahta qadamai la absarona. Kalau seorang saja nengok ke bawah sedikit aja, mungkin ada semut yang menggigit kakinya, dia noleh ke bawah, atau ada nyamuk dia noleh ke bawah, atau dia pegal misalnya menganggukkan kepalanya ke bawah, ketahuan, sampai cemas. Angkat, tetapi orang yang optimis, Rasulullah SAW, dia mengatakan, ya Abu Bakar, mazunuka bisnaini Allahu salisuhum. Apa pendapatmu dengan 2 orang yang orang ketiga itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ketika itu beliau mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan insecure, jangan pesimis, jangan merasa ya hidup kita kiamat, jangan merasa semua sudah berakhir, jangan putus asa, jangan nyerah. Innallaha ma'ana, Allah tuh bersama kita. Allah tuh bersama kita, pertolongan Allah bersama kita, penjagaan Allah bersama kita, perlindungan Allah bersama kita. Cuman kita nih yang kadang nggak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita udah disakiti berkali-kali, udah kecewa berkali-kali, tapi nggak pernah kembali kepada zat yang tidak pernah membuat kita kecewa. Nggak pernah kembali kepada zat yang tidak pernah bikin kita terluka. Kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu adalah teguran kasih yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan banyak kisah-kisah seperti ini. Sehingga dalam Islam pun sama, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai ya, optimis, begitu juga Allah membenci yang namanya pesimis. Bahasa Arabnya tiaroh, beranggapan sial, mitos. Ya, kalau begini begitu, kalau misalnya sering tidur di bawah pintu nanti anaknya begini, ya pesimis. Oh, saya ini kayaknya ya nikah sama-sama anak pertama nanti gini, nanti bintang zodiaknya nggak cocok. Ya misalnya saya misalnya kambing, dia ikan. Kambing hidup di darat, ikan hidup di laut. Akhirnya apa? Akhirnya dia pesimis. Begitu juga dengan hal-hal yang kita hadapi sekarang. Jadi penting kita untuk belajar ya bahwasanya apapun yang terjadi itu selalu ada hikmahnya. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu
wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita ya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Maka kita hendaklah ketika ditimpa kesusahan ya berdoa dengan doa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, atau wal huzan, dua-duanya boleh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dua hal. Yang pertama ham, yang artinya kegalauan di masa depan. Yang ketiga adalah hazan, yaitu kesedihan di masa lalu. Mungkin teman-teman pernah dengar quote ini. Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift. Today itu kan present itu kan kata kerja sekarang. Present juga artinya hadiah. Kemarin itu sejarah, besok itu adalah misteri, kita nggak tahu. Maka yang pertama ya kita harus paham hari ini adalah hadiah. Banyak orang nggak punya hari ini. Ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan manusia di alam kubur nggak punya hari ini. Dan mereka mau tukar tempat dengan kita. Kita ini punya nikmat yang paling mewah, waktu. Ya, sehingga kita harus optimis. Allah tuh masih beri kita kesempatan untuk berubah. Jadi jangan kita terpasung masa lalu dan terbuai masa depan. Kita punya hari ini. Buatlah hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Belajar, salah nggak masalah. Ya kulubani Adam khata. Udah yang penting udah berusaha jadi lebih baik. Ya kurang itulah manusia. Gagal ya terima. Manusia pernah gagal. Bismillah. Yang penting apa? Bangkit. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi penting kita untuk memahami hal-hal yang seperti ini meskipun manusia wajar yang namanya punya penyakit pesimis ya bahkan kata Abdullah bin Mas'ud, semua manusia itu pernah pesimis. Nggak ada yang selamat dari rasa pesimis, tapi Allah menghilangkannya dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak hasad, kita punya hasad tapi kita lawan, kita punya pesimis kita lawan. Kita punya insecure, kita lawan. Dengan cara tadi, maksimalkan potensi diri. Dan kita tutup dengan sebuah quote yang sangat indah dari Ali bin Abi Thalib. Idza ra'aita man yunafisuka fid dunya fanafisu fil akhirah. Kenapa kita ini sering insecure? Kenapa kita ini sering pesimis, sering down, sering, aduh, aku kayaknya butuh healing deh. Ini kayaknya udah mental, ya aku udah kena mental dan bla bla dan bla. Enggak, jawabannya adalah karena kita berlomba-lomba dalam hal-hal yang tidak pantas untuk berlomba-lomba. Kata Ali bin Abi Thalib, idza ra'aita man yunafisuka fid dunya, kalau engkau melihat ada orang yang mengalahkanmu dalam urusan dunia, fanafisu fil akhirah. Kalahkan dia dalam urusan akhirat. Jadi marilah kita lebih peduli kepada potensi-potensi yang berkaitan dengan urusan agama. Aku tuh masuk surga dengan jalan apa? Surga itu mahal. Aku harus kasih sesuatu untuk agama ini, untuk surga, untuk Allah Subhanahu wa taala, agar Allah berikan aku surga, tijaratan lan tabur, jual beli sama Allah. Jadi kita kasih apa? Kita kasih waktu kah? Pikiran kah? Tenaga kah? Fisik kah? Harta kah? Dan semisal-semisal. Dan alhamdulillah teman-teman seperti ini ya berbuat kebaikan. Ya, jadi admin dalam kajian online, webinar. Kemudian ada teman-teman yang jago desain, dia desain untuk ustadz misalnya, dan saya pun seandainya saya bukan seorang dai, bukan seorang ustadz, saya pengen jadi tim ustadz, tim dakwah. Kenapa? Karena saya ingin potensi saya juga bantu dalam agama. Ada dengan hartanya, ada dengan waktunya, ada dengan menjadi seorang istri soleha untuk anak-anaknya dan untuk suaminya, ada dengan seorang guru di pesantren, ada dengan seorang penjual makanan yang dia sisihkan hartanya untuk sedekah. Ada orang yang dimudahkan untuk menghafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Ada orang yang dimudahkan berbahasa Arab. Jadi kita lomba-lomba tuh di situ. Itu lomba-lomba yang nggak bikin hasad, yang nggak bikin capek, yang nggak bikin lelah. Lomba-lomba dalam urusan akhirat. Cari potensi diri kita di sini.
Kita ini kalau nyari potensi diri dalam dunia, wah semangat. Sekarang kita coba yuk, ya biar kita nggak down, ya Allah nggak ciptakan kita sia-sia, cari bakat kita. Gimana sih caranya? Caranya adalah jujur kepada diri sendiri. Kita itu kekurangannya apa, kelebihan apa, itu kita yang lebih tahu. Kalau emang nggak tahu, tanya orang terdekat kita. Tolong dong kasih saya gambaran saya tuh gimana sih orangnya. Kamu tuh ini cerewet. Kamu tuh orangnya ya cerewet, tapi kalau ngomong ngajakin orang tuh bagus. Ya, punya bakat jadi sales. Coba jadi sales dakwah. Yuk kajian yuk, ya malam ini. Daripada kita saat night kelabu, galau-galauan, ya, menunggu jodohku siapa, yuk kita pengajian. Ajak teman-temannya. Gabung begini. Ya, cerewetnya digunakan untuk kebaikan. Potensi saya ini apa ya? Oh, potensi kamu tuh orangnya lucu, ya, kamu tuh orangnya kreatif, bisa mungkin jadi guru TV anak-anak ya dengan cara yang bagus. Kau tuh suka dengan dunia anak ya karena kau suka dengan kucing misalnya. Jadi kalau emang nggak tahu diri sendiri orang lain, dan jangan berhenti belajar. Belajar apa saja, nggak terlambat kok. Nggak ada kata terlambat dalam belajar agama, karena terlambat itu adalah bahasa Indonesia garingnya. Ya, tapi intinya jangan terlambat, nggak ada terlambat. Ya, saya umur hampir 30 tahun belajar keuangan keluarga. Baru berapa tahun terakhir. Nggak terlambat. Ada teman-teman yang, Ustaz saya mau belajar fikih waris nih. Waduh, saya udah 30 tahun, ternyata dia jago. Ternyata dia suka matematika, suka ngitung-ngitung, dia jago fikih waris. Dia bantu teman-teman yang ngitung fikih waris. Jadi teman-teman semua itu antara hal yang bisa disampaikan ya secara garis besar. Silakan kiaskan, analogikan ke permasalahan sendiri-sendiri. Ada soal dunia, soal mata kuliah yang IPK-nya 4 tadi ya, 2,1 dan 1,9. Ada dalam usaha pekerjaan, ada dalam soal percintaan, ya, perjodohan, rumah tangga. Kemudian dalam usaha akhirat, ibadah kita cari mana yang memang gue banget, mana yang kita ngeflow, mana yang kita passion kita dalam ibadah, mana yang ikigai kita, sehingga kita totalitas di sana. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segalanya. Mungkin materinya 45 menit aja. Ini sisanya kita banyak tanya jawab ya. Silakan langsung raise hand saja. Ya. Kayaknya nggak ada ya. Atau bisa ditulis juga nggak salah di chat. Bagi yang malu. Mohon maaf belum sempat nyiapin PPT ya. Karena pindahan hari ini, pindahan rumah. Bagi kita dulu saja. Ya silakan pertanyaan, kalau tidak ada kita akhiri. Ya, karena juga jadwalnya sampai jam 9 sebenarnya. Saya lupa bilang saya bisa cuma jam 8. Ya kalau tidak ada kita tunggu mungkin 3 menit ya, kalau tidak ada kita akhiri. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ya silakan. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dimanapun Ustadz berada. Amin. Bagaimana cara mengetahui apakah diri ini tuh termasuk hamba yang Allah cintai atau bukan Ustadz? Terima kasih banyak Ustadz. Ya, Masya Allah. Ya, pertanyaan bagus sekali. Bagaimana cara kita mengetahui apakah kita ini dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bukan? Ya, ini bagus sekali pertanyaannya. Karena kata ulama, laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab.
Bukan soal kita itu mencintai, saya cinta Allah, saya cinta Nabi, saya cinta sahabat, saya cinta. Itu bukan soal kita ngeklaim. Ya karena kalau soal klaim itu semua bisa mengklaim cinta. Kullun yadda'i wasran li Laila wa Laila la tukirru bizaka. Semua orang mengaku punya hubungan spesial dengan Laila. Tapi Laila nggak pernah mengakui hubungan tersebut. Jadi bukan masalahnya saya itu cinta Allah, tapi gimana sih biar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mencintai orang yang menjadi kekasihnya. Jadi bagaimana jadi dicintai oleh Allah? Jadilah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana jadi wali atau kekasih Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejauh mana takwa kita, sejauh itulah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita meluangkan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala, sejauh itu juga cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah cinta kita juga. Jadi ya kita tanya bagaimana sholat kita, bagaimana bakti kita kepada orang tua, bagaimana sikap kita kepada suami, bagaimana pendidikan kita kepada anak, bagaimana hubungan kita sama teman-teman di dalam soal hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengetahuinya ya itu lihat di diri kita sendiri. Al-Quran Allah bilang innallaha yuhibbus sabirin. Allah tuh cinta dengan orang-orang sabar. Kita udah sabar belum? Ketika mendapati hal-hal yang bikin kita marah, misalnya kita dibully, head comment, ya atau body shaming dan seterusnya. Oh, gimana? Atau orang lain nggak ngerti kita. Innallaha yuhibbu at-tawwabin. Allah cinta orang yang bertaubat. Kita udah taubat belum dari dosa-dosa kita? Jadi pelajari ya hal-hal yang bisa mendatangkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Secara sederhananya tadi adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa itu ya di hati, dan hanya kita saja yang tahu sejauh apa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjadi pribadi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bagus pertanyaannya. Ya, kita mungkin ke chatting dulu ya. Oh ya. Ya, semoga bermanfaat. Kita ke chatting ya, bagaimana cara menghadapi kegagalan dan bagaimana cara bangkit dari kegagalan dan bisa tetap kuat. Ya. Ini kalau seandainya pertanyaannya lebih spesifik lebih enak ya. Ya bagaimana ya bangkit dari kegagalan? Maka kita harus pahami hakikat kegagalan itu sendiri. Siapa sih yang gak pernah gagal? Nabi Adam alaihissalam, Nabi Allah yang pertama, manusia yang pertama, ayah kita, kakek kita, Abul Anbiya, Abul Bashar, bapaknya para manusia, pernah gagal. Dia gagal melawan ajakan setan. Malah tergoda memakan buah dari pohon yang terlarang. Padahal pohon di surga itu banyak banget. Tapi yang dilarang itu cuma satu, jangan makan yang itu. Itu yang memang menggoda. Kadang sesuatu yang tidak halal itu ya dihiasi oleh iblis biar indah. Padahal ketika udah dapet ya sama aja. Maka lihat Nabi Adam alaihissalam ketika dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku terima. Aku udah zalim sama diriku sendiri. Aku salah. Jadi terima kegagalan tersebut. Kenapa kita itu kadang berat untuk bangkit? Karena kita tuh ngerasa kita tuh nggak boleh gagal. Ya, padahal siapa sih yang nggak pernah gagal? Ya, Nabi itu pernah ditolak oleh seorang wanita. Ya. Dan Nabi Musa pernah ditegur Allah karena dia membunuh nyawa manusia. Jadi semua Nabi pun pernah berbuat kesalahan dalam artian kegagalan. Tapi yang itu berikan Allah adalah maksum, artinya maksum terjaga dari terus-menerus berbuat kesalahan. Dan lihat kisah-kisah ulama atau orang-orang sukses, mereka pernah gagal. Jadi ingat, yang dilihat itu adalah proses. Kalau kita udah mindsetnya udah hasil, gagal, langsung kita down berat. Karena kita hanya mikirkan hasil. Coba kita menikmati proses.
Yang penting saya udah berusaha, ini adalah sebuah kebaikan, semoga berharap saya pahala, ternyata nggak dapet-dapet juga. Misalnya proses menikah ya, ta'aruf. Saya pengen menikah karena Allah, saya pengen dapat ibadah jadi seorang istri yang baik untuk suami. Ternyata proses gagal, nggak masalah, yang penting saya udah berusaha. Karena takdir di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara juga mengatasi kegagalan, ingat kegagalan itu pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita tidak suka itu baik untuk diri kita. Bisa jadi keberhasilan itu mendatangkan keburukan. Bisa jadi kegagalan mendatangkan kebaikan. Jadi banyak-banyak belajar hikmah, ya belajar iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, belajar tentang baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga memudahkan ya Mbak yang bertanya ya Mbak Fulana ya. Ya silakan kalau ada yang mau raise hand. Ya kalau Anda ada kita ke chatting dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Kartini. Bagaimana cara berdamai dengan takdir yang Allah berikan terutama dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Masya Allah. Ya berdamai dengan masa lalu ya. Iya. Apa arti damai? Damai itu artinya tenang. Bagaimana tenang dengan takdir yang Allah berikan. Rumusnya cuma satu. Menerima. Kenapa terkadang takdir itu begitu pahit, begitu tidak kita sukai? Karena kita nggak terima. Aku tuh nggak terima diejek-ejek, aku tuh nggak terima digibahin, aku nggak pernah gibahin dia Ustadz, aku nggak pernah jelek-jelekin dia, tapi kenapa dia kayak gitu, kok dia jahat sama aku? Karena kita nggak terima. Dia ejekin aku ya, iyalah aku terima. Aku emang ya punya kesalahan mungkin sama orang lain dan Allah balas dengan dia dan ejekan tersebut. Jadi harus pahami bahwasanya kita tuh pantas menerima takdir yang buruk karena kita bukan orang makhluk yang sempurna. Orang yang menolak ya, orang yang menolak ya, menolak takdir Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya dia sedang menjustifikasi diri, mensucikan diri, ya merekomendasi diri saya ini orang baik, nggak boleh diperlakukan dengan buruk gitu. Jadi dia nggak nerima, harus beriman sama Allah, takdir Allah. Ingat, takdir Allah tuh semuanya indah setelah kita berusaha. Misalnya kita kecelakaan, ada cabi-cabian kecelakaan, naik motor, dia ugal-ugalan karena main sama terong-terongan. Akhirnya ternyata kecelakaan, dia kepalanya terluka sehingga harus digundul. Ternyata itu jadi sebab dia pakai jilbab. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri ya bicara tentang kegagalan, saya intinya nggak masuk turun dari kelas akselerasi. Itu akhirnya saya di SMA biasa, bukan SMA unggulan. Padahal saya pengen SMA unggulan. Ya, cuman karena kebujukan ya ini karena turun dari akselerasi tadi jadi nggak dapat langsung kursi otomatis. Dia harus tes dan saya nggak salah tes. Ternyata ketika saya di SMA biasa, maka saya dapat hidayah di sana. Ternyata itu jalan terbaik yang ya, saya sangat syukuri sampai saat ini. Jadi kenapa kita tidak bisa berdamai kalau semua takdir Allah itu indah? Cuman kita ini sok tahu takdir seperti apa. Ya, sok tahu ya kita tuh pengen kita tuh harus kayak gini loh. Kita nggak boleh gagal, kita tuh harus baik-baik semua takdir. Ini dunia, ini bukan surga. Perlulah kesedihan, perlulah kegagalan. Kita sedang di surga, kita sedang di dunia bukan di surga, tempat hukuman Nabi Adam dan anak keturunannya. Jadi ya itulah ya, jadi terimalah ya, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala, ada hikmahnya. Ya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi takdir yang kau inginkan tuh nggak baik. Bisa jadi takdir yang kau
benci itu, itulah yang baik. Allah yang lebih tahu dan kalian tidak tahu. Ya, semoga bisa dipahami Mbak Kartini ya. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Mungkin kita cukupkan ya, dari Mbak Kinan dan Ummu Salamah. Kita Mbak Kinan dulu ya. Apakah ada bagian dalam kisah Rasulullah yang bisa kita ambil hikmah dan mengambil contoh dari beliau dari bagian kisah itu untuk optimis? Ya tadi salah satunya kita sebutkan tentang kisah hijrah beliau. Kalau kisah banyak sekali Nabi Muhammad SAW ya tentang optimisme beliau ketika perang Khandaq ya, terutama dalam masalah perang ya. Ketika beliau didatangi Khabbab bin Arad, Khabbab bin Arad datang di fase Makkah, datang ke Nabi, ya Rasulullah, Allah tadulana, kenapa enggak kau doain kami ya Rasulullah? Kami ini disiksa, kami ini disakiti, kami ini diazab oleh musuh, oleh orang-orang kafir Quraisy. Ala tad'ulana, ala tastansirulana. Kenapa kau enggak doain kami? Kenapa kau enggak minta sama Allah pertolongan untuk kami? Dengar ucapan dari Khabbab, Nabi pun marah, wajahnya merah. Beliau yang awalnya bersandar di Ka'bah, beliau langsung berdiri. Beliau langsung duduk. Ya, maksudnya enggak sandaran lagi. Dia bilang, orang-orang sebelum kalian ini ya disiksa, dimasukkan ke dalam tanah dan digergaji belah 2 dari atas kepala sampai ke bawah. Tapi itu nggak bikin dia berpaling dari agama Allah. Ada yang disisir dengan sisir besi sampai kulit dan dagingnya terkelupas. Tapi ternyata itu pun sama, tidak bisa membuat dia meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kata beliau, agama ini pasti Allah menangkan. Sampai-sampai ada wanita yang pergi dari Son'a ke Hadramaut yang dia takutin cuma satu, serigala yang menerkam kambing-kambing. Artinya damai, sentosa saat itu. Artinya agama ini menang. Allah akan bantu. Nabi optimis. Dan walakinnakum qaumun tastajilun, tapi kalian ini tergesa-gesa. Pengen cepat berhasil, pengen cepat jadi bertakwa, pengen cepat bisa baca Quran langsung, pengen nggak mau nikmati proses. Ya. Jadi penting ya, jadi banyak sekali kisahnya, silakan baca di Sirah Nabawiyah, banyak sekali kisah beliau tentang optimisme. Kemudian yang terakhir, yang terakhir dari Ummu Salamah, ya silakan yang mau izin live kalau ada uzur. Ini pertanyaan terakhir, Ustadz, saya hendak bertanya, jika sudah hijrah bertahun-tahun tapi tidak ada baca Quran tidak menjadi lebih baik, apapun tidak bertambah, ya hanya ta'awudun sempurna, sedangkan rutin sudah ya, rutin belajar ilmu sudah kesenian tapi ilmu tidak berbuah amal. Adakah solusi dari Ustadz agar dakwah hijrah sesungguhnya? Iya. Maka jawabannya adalah intas dukilah yasduka. Kata Nabi SAW, kalau kalian jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepada kalian. Coba koreksi lagi niat. Katanya udah koreksi niat, coba koreksi lagi. Mungkin hijrah kita karena kita pengen nikah, cuman nggak dilamar-lamar. Mungkin hijrah kita karena ikutan tren, mungkin hijrah kita karena ikut-ikutan teman. Nggak pengen berubah. Dan tolong begini ya, tolong semuanya berguru. Carilah trainer dalam dalam hidup. Jadi jangan cuma belajar kajian, berguru. Bangun relasi ya dengan guru atau dengan ahli yang bisa mengarahkan kita gimana sebenarnya. Kenapa kok nggak bisa? Kenapa kok sudah lama ngaji tapi baca Quran nggak lebih baik? Ini kenapa? Oh ternyata dia nggak mau belajar, dia nggak mau keluarin uang untuk bayar orang ngajarin dia. Ternyata dia nggak mau berkorban waktu. Kenapa? Ternyata orangnya masalahnya. Jadi hijrah itu harus ada perubahan yang lebih baik. Dulunya lembut, dulunya kasar, sekarang lembut. Dulunya pelit, sekarang dermawan. Dulunya nggak ada yang baca Quran, sekarang ada yang Quran. Cari. Ya, dan tadi mungkin belum dapat potensi kebaikan. Misalnya dia memaksain menghafal Quran, padahal memang hafalan dia itu jelek.
Ya, dia menghafal satu surat, lupanya 2 surat. Berarti mungkin dia di sisi yang lain. Coba dengan puasa sunnah, coba dengan zikir pagi petang, coba dengan berakhlak mulia. Jadi banyak ya. Jadi caranya amalin semuanya, nanti mana yang kita banget ya, itu yang kita pertahankan. Jangan apalagi ada banyak waktu untuk coba semuanya. Ya, semoga memudahkan ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah setia menemani sampai jam 9. Ya, silakan teman-teman ya. Kita tutup semua ya. Terima kasih semua ya, terutama kepada juga admin Mbak Erza ya. Ya, Mbak Erza Salwa, kemudian teman-teman yang lain. Ya, kita akhiri, semoga kita ketemu lagi di kegiatan yang lebih bermanfaat. Kita tutup dengan kafat majelis. Subhanaka Allahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.